Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba membahas tentang beberapa kejadian yang terjadi belakangan ini ya. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya IHSG hari ini turun 1,63% ya. Dan dalam 5 hari terakhir sudah turun 2,82%. Saya nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi, tapi saya sudah membuat prediksi akan hal ini. Tapi ya belum crash sekali sih sebetulnya kalau masih turun 2% gitu. Nah, tapi dalam 5 hari, pertanyaan juga kan. Saya sudah memprediksikan dan mencoba menganalisa apa saja faktor atau pola-pola yang membuat hal itu terjadi. Membuat market crash itu. Nah, saya sudah buat di video ini untuk kawan-kawan yang belum tonton, silakan ditonton dulu di channel saya di video yang terakhir ini. Beberapa teman-teman menanyakan ke saya untuk meminta saya menganalisis saham karena laporan yang kuartal 3 udah keluar ya, tapi saya belum buat karena belakangan ini saya sedang sakit, jadi saya baru bisa buat video sekarang kawan-kawan. Oke, kita langsung bahas saja IISG di 6.642. Nah, kita lihat dulu di sektor ini. Sektor energi favorit kita terpantau merah semua ya. Ada merah turun 5,86% dalam satu hari, kacau market nih. Tigas merah, PTBA, ITMG. Ini adalah perang sesungguhnya tampaknya sudah dimulai. Jadi sebetulnya pada saat IHSG lagi merah gini, inilah disinilah letak perang sesungguhnya. Di sini dipisahkan mana yang investor baru sama yang udah matang. Kalau yang udah matang, dia melihat IHSG merah gini, dia santai aja. Ya kalau dia punya uang, dia tambah jumlah saham yang sudah dia pilih, karena dia pasti udah yakin. Tapi kalau dia nggak punya uang, ya dia tahan aja gitu. Mungkin psikologinya agak sedikit terganggu karena melihat peluang yang begitu besar tapi tidak punya kemampuan untuk mengeksekusi karena nggak ada uang, ya gigit jari ya kan. Tapi untuk yang punya uang, ya dia ketawa-ketawa aja nih nggak market turun kayak gini. Dia santai aja, happy aja. Tapi untuk yang baru, tentu ini suatu hal yang sangat apa ya, membuat mereka panik gitu. Karena melihat penurunan 5%, 10% sahamnya itu seperti melihat rumahnya kebakaran mungkin ya. Merah semua. Nah, di sini yang paling kacau Indika Energi kayaknya ya, turun 11%. Kacau Indika. Tapi memang semuanya pada kacau sih. Duit malah tumbuh 4% nih. Nah, selain sektor energi, karena yang megang market capital di bursa itu banyak di sektor perbankan, jadi kita harus cek ke perbankan juga, ke sektor bank. Oke, kita lihat bersama-sama BBRI turun 2,62%. Ini parah kali guys. Kalau satu hari turun 2,62% ini cukup parah berarti dampaknya. Ya mungkin market pesimis ya sama besok keputusan gimana pidato Powell, apakah The Fed naikin suku bunga atau tetap, bahkan tetap aja market bakal panik juga itu sebetulnya. Apalagi dinaikin lagi kan. BCA turun, BMRI turun, tapi tidak separah BBRI dan BBCA ya. BBNI malah naik nih, kuat juga mereka. Ah, tapi secara keseluruhan perbankan juga kacau ya kawan-kawan. Kacau sama kayak energi tadi. Kita lihat di sektor lainnya coba. Consumer primer, merah juga, kacau juga. Kacau juga. Non primer, kacau juga kawan-kawan. Gila, film turun 12%.
Oke, yang udah murah, yang udah under value makin under value, yang wonderful company bersiap untuk diserok sama orang-orang yang udah matang dalam hal berinvestasi. Nah, jadi di sini saya cuma mau sedikit menanggapi terkait market yang turun seperti ini. Sebetulnya untuk investor yang sudah matang, hal ini justru dianggap sebagai sebuah peluang ya, karena dia memiliki peluang untuk mengambil saham-saham kekerannya di harga yang lebih murah. Sekalipun itu belum under value, tapi bisa di harga yang lebih murah daripada harga biasanya. Nah, apalagi saham-saham di sektor energi yang notabene biasanya membagikan dividen yield yang besar, pada saat crash kayak gini ya pasti incaran buruan mereka ini. Tapi kita tahu juga di market itu bahwasanya banyak juga orang-orang yang skeptis ataupun ya kalau trader harian dia pasti cut loss lah. Nengok situasi kayak gini, susah dia untuk menerima realitas bahwasanya market crash itu ya memang harus ada. Kalau memang harus, memang itu rumusnya kawan-kawan, memang udah itu polanya, memang harus ada situasi yang crash untuk tumbuh lebih baik lagi. Kalau enggak dia stuck di situ-situ aja. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, baca sejarahnya akan selalu ada eh, yang namanya market crash atau bearish. Nah, nanti bullish lagi. Ini kan sudah saya jelaskan juga di video saya yang ini ya. Nanti kalian tontonlah pokoknya. Apa dampak penyebabnya juga saya udah jelasin. Oke kawan-kawan, jadi menurut hemat saya ini merupakan peluang yang bagus untuk kalian yang memiliki uang kas yang besar yang kalian pegang. Tapi menurut saya tahan dulu sih karena bakal sepanjang November ini menurut saya sampai akhir November eh, ini bakal turun terus ya kayaknya. Tapi beli sekarang juga bisa juga dicicil-cicil nggak masalah juga kalau punya uang. Nah, saya prediksinya setelah pemilu atau setelah awal-awal Februari market pulih lagi atau 2023 bisa jadi sih. Tapi November sama Desember saya skeptis ya. Nggak tahu sih Desember. Tapi November ini saya betul-betul sepertinya bakal turun terus gitu. Tapi ya kita semoga analisa saya salah. Saya senang jika itu salah karena market kita sangat berpengaruh terhadap ekonomi negara kita juga gitu. Kalau market crash berarti ada bakal banyak dana yang keluar karena terjadi panic selling pasti kan. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk kawan-kawan yang punya cash banyak dan sudah merasa diri matang dan sudah tahu tipe investor yang seperti apa, ya sudah tambah saja jumlah lot dari saham yang kalian idam-idamkan. Atau kalau kalian tidak punya uang, ya tunggu saja, nikmati saja keadaan ini. Karena crash akan membuat pantulan ke awal yang lebih cerah. Itu selalu terjadi di pola-pola sejarah. Jadi santai aja. Nah, makanya saya ada tulis di ebook saya, bahwasanya salah satunya investasi saham itu ada soal psikologi kawan-kawan. Jadi, market bullish itu bukan perang sesungguhnya. Market crash itulah perang sesungguhnya. Inilah peristiwa perang sesungguhnya sudah dimulai. It's beginning. Ya, jadi untuk yang pemula sebaiknya tahan psikologi emosional kalian dan bacalah beberapa sejarah dunia saham bahwasanya untuk menguatkan akar pemikiran kalian supaya kalian percaya bahwasanya market crash itu akan pada akhirnya akan berakhir juga. Seperti yang dibilang di bukunya Benjamin Graham, The Intelligent Investor, dia menceritakan ada seorang raja yang meminta, raja itu meminta satu kalimat
yang jika diucapkan kepadanya itu bisa relevan di situasi apapun. Dia memanggil para ahli-ahli ilmu-ilmu pemikir dan orang-orang pintar itu sepakat merangkum permintaan si raja ke dalam satu kalimat, yakni dan ini pun akan berakhir. Itulah kalimatnya. Jadi kalimat itu sangat relevan terhadap segala situasi di dalam hidup kita. Entah kita sedang bahagia, kita merasa ya udah, ini juga akan berakhir kok kebahagiaan ini. Jadi kita nggak terlalu euforia yang berlebihan juga pada saat kita untung atau apapun itu. Nah, begitu juga sebaliknya pada saat kita rugi atau kita sedang sedih atau sedang kacau, kalimat itu juga dan ini pun akan berakhir. Kalimat itu juga bisa dipakai untuk situasi-situasi seperti itu kan. Jadi pesannya peganglah ucapan yang ada di buku The Intelligent Investor itu dan santailah, nikmati situasinya, mau kacau, mau chaos, mau bullish, enjoy. But still looking the opportunities. Thank you. See you next video.